Oke, hai semuanya. Jadi ketemu lagi sama aku Oka di video aku baca. Ingat ya, aku baca. Jadi ini bukan audiobook tapi cuman aku mau baca buku aja. Aku baca buku Harry Potter dan Piala Api chapter 14 sekarang. Kita langsung mulai aja, ini makin seru. Chapter 14, Kutukan tak termaafkan, Unforgivable Curse. 2 hari berikutnya berlalu tanpa insiden berarti, kecuali kalau Neville yang melelehkan kualinya yang ke-6 dalam pelajaran ramuan dianggap insiden. Profesor Snape yang nafsu balas dendamnya tampaknya meningkat selama musim panas, memberi Neville detensi, dan Neville kembali dalam keadaan nyaris pingsan karena baru saja disuruh mengeluarkan isi perut 1 tong penuh kodok bertanduk. "Kau tahu kenapa Snape marah-marah begitu kan?" kata Ron kepada Harry. Sementara mereka menonton Hermione mengajari Neville jampi penggosok untuk membersihkan sisa usus kodok dari bawah kukunya. "Yah," kata Harry, "Moody." Sudah rahasia umum bahwa Snape ingin menjadi guru pertahanan terhadap ilmu hitam, dan sekarang dia sudah gagal mendapatkannya selama 4 tahun berturut-turut. Snape tidak menyukai semua guru pertahanan terhadap ilmu hitam yang sebelumnya, dan tidak menutupinya. Tetapi anehnya, dia ekstra hati-hati agar tidak memperlihatkan kebenciannya terhadap Mad-Eye Moody. Bahkan setiap kali Harry melihat mereka berdua bersama-sama pada saat makan atau ketika berpapasan di koridor, dia punya kesan kuat bahwa Snape menghindari mata Moody, bahkan yang gaib, baik yang gaib maupun yang normal. "Kurasa Snape agak takut kepadanya," kata Harry merenung. "Bayangkan kalau Moody mengubah Snape menjadi kodok bertanduk," kata Ron, matanya menerawang, dan melambung-lambungkannya di ruang bawah tanahnya. Anak-anak kelas 4 Gryffindor sudah sangat menunggu-nunggu pelajaran pertama Moody, sehingga mereka tiba lebih awal untuk makan siang pada hari Kamis ya, dan sudah berkerumun di depan kelasnya bahkan sebelum bel berbunyi. Satu-satunya yang belum muncul hanyalah Hermione yang tiba tepat sebelum pelajaran dimulai. "Baru dari perpustakaan," kata Harry menyelesaikan kalimatnya. "Ayo cepat, nanti kita tidak kebagian tempat enak." Mereka bergegas menuju ketiga tempat duduk yang persis di depan meja guru. Mengeluarkan buku ilmu hitam, penuntun pertahanan diri, dan menunggu diam tak seperti biasanya. Segera terdengar tak-tok langkah Moody yang mendekat dari lorong, dan dia masuk kelas. Tampangnya sama ganjil dan mengerikan seperti sebelumnya. Mereka bisa melihat cakar kaki kayunya tampak dari bawah jubahnya. "Singkirkan saja," dia mengeram, berjalan timpang ke mejanya dan duduk. "Buku kalian tidak akan memerlukannya." Mereka memasukkan kembali buku mereka ke dalam tas. Ron tampak bergairah sekali. Moody mengeluarkan daftar hadir, menggoyangkan rambutnya yang panjang dan beruban agar tidak menutupi wajahnya, dan mulai mengabsen. Mata normalnya bergerak mantap mengikuti nama-nama di daftar, sementara mata gaibnya berputar, menatap tajam setiap anak yang menjawab. "Baiklah," katanya, ketika anak terakhir sudah menyatakan diri hadir. "Aku sudah menerima surat dari Profesor Lupin tentang kelas ini. Tampaknya kalian sudah punya dasar menyeluruh menghadapi makhluk-makhluk hitam. Kalian sudah mempelajari Boggart, Redcap, Hinky Punk, Grindylow, Kappa, dan manusia serigala, betul?" Anak-anak bergumam mengiyakan. "Tetapi kalian ketinggalan, sangat ketinggalan dalam penanganan kutukan," kata Moody. "Jadi aku ada di sini untuk membuka wawasan kalian tentang apa yang bisa dilakukan penyihir yang satu terhadap penyihir lain. Aku punya waktu 1 tahun untuk mengajar kalian bagaimana menghadapi Apa Anda tidak tinggal terus?" Ron keceplosan. Mata gaib Moody berputar memandang Ron. Ron amat ketakutan. Tetapi sejenak kemudian Moody tersenyum. Pertama kali Harry melihatnya tersenyum. Efeknya,
Wajahnya yang penuh bekas luka tampak lebih parah lagi, tetapi paling tidak melegakan mengetahui dia melakukan sesuatu yang ramah seperti tersenyum. Ron lega sekali. "Kau pasti anak Arthur Weasley ya," kata Moody. "Ayahmu membantuku keluar dari situasi yang sangat sulit beberapa hari lalu. Aku cuma di sini tahun ajaran ini, bantuan khusus untuk Dumbledore. 1 tahun, dan kemudian kembali ke masa pensiunku yang tenang." Dia tertawa parau, lalu mengetupkan kedua tangannya yang berbonggol-bonggol. "Jadi, langsung ke pokok masalah. Kutukan. Ada bermacam-macam bentuk dan kekuatan kutukan. Nah, menurut Kementerian Sihir, aku hanya diminta mengajari kalian kontra kutukannya saja. Aku tak boleh menunjukkan kepada kalian seperti apa kutukan ilmu hitam yang ilegal itu sebelum kalian kelas 6. Kalian dianggap belum cukup umur untuk menghadapinya. Tetapi Profesor Dumbledore memberi nilai lebih tinggi ketahanan saraf kalian. Dia menduga kalian akan sanggup, dan menurutku, lebih cepat kalian tahu apa yang kalian hadapi, lebih baik. Bagaimana mungkin kalian diminta mempertahankan diri dari sesuatu yang belum pernah kalian lihat? Penyihir yang akan melakukan kutukan ilegal terhadap kalian tak akan memberitahu kalian apa yang akan dilakukannya. Dia tak akan minta izin dulu dengan sopan untuk melakukannya. Kalian harus selalu siap. Kalian harus berjaga-jaga dan waspada. Kalian harus menyingkirkan itu, Mr. Brown. Aku sedang bicara." Lavender terlonjak dan wajahnya merona merah. Dia baru saja menunjukkan horoskopnya kepada Parvati di bawah meja. Rupanya mata gaib Moody bisa melihat menembus kayu, tak hanya menembus belakang kepalanya. Jadi, apakah ada di antara kalian yang tahu kutukan apa yang dikenai hukuman paling berat berdasarkan undang-undang sihir? Beberapa tangan mengacung ragu-ragu ke atas. Termasuk tangan Ron dan Hermione. Moody menunjuk Ron, meskipun mata gaibnya masih terpancang pada Lavender. Kata Ron ragu-ragu. "Ayah saya pernah bercerita, namanya kutukan Imperius atau semacam itu." Ya, kata Moody senang. "Ayahmu pasti tahu kutukan yang satu itu." Kutukan Imperius pernah membuat kementerian kalang kabut. Moody berdiri dengan susah payah pada kakinya yang tak berimbang, membuka laci mejanya, dan mengeluarkan tabung kaca. 3 ekor laba-laba besar hitam berlarian di dalamnya. Harry merasa Ron mundur sedikit di sebelahnya. Ron membenci laba-laba. Moody memasukkan tangan ke dalam tabung, menangkap seekor laba-laba, dan memeganginya di atas telapak tangannya, supaya semua bisa melihatnya. Kemudian dia mengacungkan tongkatnya ke arah laba-laba itu dan bergumam, "Imperio." Laba-laba itu melompat dari tangan Moody pada benang sutra halus dan mulai berayun-ayun ke depan dan ke belakang seperti pemain trapeze. Dia menjulurkan kaki-kakinya dengan kaku, kemudian terjun sambil memutar badan ke belakang, memutuskan benang-benangnya dan mendarat di atas meja, lalu berjungkir balik berkeliling meja. Moody menyentakkan tongkatnya dan si laba-laba berdiri di atas kedua kaki belakangnya dan mulai bergerak dengan gerakan tap dance. Semua tertawa, kecuali Moody. "Kalian kira lucu ya?" dia menggeram. "Kalian mau kalau kulakukan kepada kalian?" Tawa langsung terhenti. "Pengendalian total," kata Moody pelan ketika si laba-laba menggulung diri dan mulai berguling-guling. "Aku bisa membuatnya melompat dari jendela, menenggelamkan diri, melempar diri ke dalam tenggorokanmu." Ron bergidik. Tahun-tahun yang lalu, ada banyak penyihir yang dikontrol dengan kutukan Imperius, kata Moody, dan Harry paham dia membicarakan hari-hari ketika Voldemort berkuasa. Kementerian kerepotan sekali, berusaha memilah siapa-siapa yang dipaksa berbuat dan siapa yang berbuat atas kemauan sendiri. Kutukan Imperius bisa dilawan, dan aku akan mengajar kalian bagaimana caranya. Tetapi diperlukan karakter yang kuat, dan tidak semua orang memilikinya. Lebih baik menghindarinya kalau bisa. Waspada setiap saat, teriaknya. Dan semua anak terlonjak.
Moody memungut laba-laba yang sedang menjungkir balik dan melemparkannya kembali ke tabung. Ada yang tahu lagi kutukan terlarang lainnya? Tangan Hermione terkacung di udara lagi, dan Harry heran sekali ketika tangan Neville juga. Satu-satunya pelajaran di mana Neville biasanya memberi informasi dengan sukarela adalah herbologi, pelajaran yang paling disukainya. Neville sendiri tampak heran dengan keberaniannya. Ya, tanya Moody, mata gaibnya berputar memandang Neville. Ada kutukan Cruciatus, kata Neville pelan tapi jelas. Moody menatap tajam Neville, kali ini dengan kedua matanya. Namamu Longbottom? Tanyanya. Mata gaibnya memandang ke bawah untuk mengecek daftar hadir. Neville mengangguk gugup, tetapi Moody tidak bertanya apa-apa lagi. Seraya memandang ke seluruh kelas, tangannya masuk ke dalam tabung untuk mengambil laba-laba berikutnya dan meletakkannya di atas meja. Laba-laba itu diam saja, rupanya sangat ketakutan sampai tak bisa bergerak. Kutukan Cruciatus, kata Moody. Kalian harus sedikit lebih besar untuk bisa lebih memahaminya, katanya mengacungkan tongkatnya kepada si laba-laba. Giorgio. Laba-laba itu menggelembung. Sekarang dia lebih besar daripada tarantula. Tanpa segan-segan lagi, Ron mendorong kursinya ke belakang sejauh mungkin dari meja Moody. Moody mengangkat tangannya lagi, mengacungkannya kepada si laba-laba dan bergumam, Crucio. Semua kaki si laba-laba langsung tertekuk melekat ke tubuhnya. Dia berguling dan mulai berkelejat mengerikan, berguncang ke kiri dan ke kanan. Tak ada suara yang keluar, tetapi Harry yakin bahwa jika si laba-laba bisa mengeluarkan suara, dia pasti menjerit-jerit. Moody tak menyingkirkan tongkatnya, dan si laba-laba mulai bergetar dan menggelepar liar. Hentikan! Seru Hermione nyaring. Harry menoleh memandangnya. Hermione tidak menatap si laba-laba, melainkan Neville, dan Harry mengikuti arah pandangannya melihat tangan Neville mencengkram meja di depannya. Buku-buku jarinya putih, matanya melebar ngeri. Moody mengangkat tongkatnya. Kaki si laba-laba menjadi lemas, tetapi dia masih berkelejat. Reducio, gumam Moody, dan si laba-laba mengecil sampai ke ukuran asalnya. Moody memasukkannya kembali ke dalam tabung. Kesakitan, kata Moody pelan. Kau tak memerlukan obeng atau pisau untuk menyiksa orang kalau kau bisa melakukan kutukan Cruciatus. Kutukan itu juga sangat populer. Baik, ada yang tahu kutukan lain lagi? Harry memandang berkeliling. Dari ekspresi dan wajah semua anak, dia menduga mereka semua bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada laba-laba terakhir. Tangan Hermione sedikit bergetar ketika untuk ketiga kalinya dia mengangkatnya. Ya, kata Moody memandanginya. Avada Kedavra, bisik Hermione. Beberapa anak memandangnya dengan cemas, termasuk Ron. Kata Moody. Senyum samar kembali tersungging di bibirnya yang miring. Ya, yang paling akhir dan paling mengerikan. Avada Kedavra, kutukan kematian. Dia memasukkan tangannya ke dalam tabung gelas, dan seakan tahu apa yang akan terjadi, laba-laba ketiga berlarian panik di dasar tabung berusaha menghindari jari-jari Moody. Tetapi Moody menangkapnya dan menempatkannya di atas meja. Laba-laba itu merayap panik di atas permukaan papan itu. Moody menangkap tongkatnya, dan Harry tiba-tiba saja mendapat firasat tak enak. Avada Kedavra, seru Moody. Ada kilatan cahaya hijau menyilaukan dan bunyi menderu, seakan ada sesuatu yang cepat dan tak kelihatan muncul di udara. Saat itu juga si laba-laba terguling, menelentang, tak ada luka, tapi jelas sudah mati. Beberapa anak menjerit tertahan. Ron melempar dirinya ke belakang dan nyaris terjatuh dari kursinya ketika si laba-laba menggelincir ke arahnya. Moody menyapu bangkai laba-laba itu dari meja ke lantai. Tidak menyenangkan, katanya tenang. Tidak enak, dan tak ada kontra kutukannya. Tak bisa dihalangi. Hanya ada satu orang yang bertahan hidup dari kutukan itu, dan dia duduk persis di depanku. Harry merasa wajahnya merah padam ketika mata Moody dua-duanya menatap matanya. Dia bisa merasakan semua anak memandangnya juga. Harry memandang papan tulis kosong seakan terpesona, tetapi sebetulnya tak melihatnya sama sekali. Jadi begitulah cara orang tuanya meninggal.
persis seperti laba-laba tadi. Apakah mereka juga utuh tanpa luka? Apakah mereka cuma melihat kilatan cahaya hijau dan mendengar deru kematian sebelum nyawa mereka direnggut dari tubuh mereka? Harry sudah berulang-ulang membayangkan kematian orang tuanya selama 3 tahun ini, sejak dia tahu mereka dibunuh. Sejak dia tahu apa yang terjadi malam itu, Wormtail telah mengkhianati orang tuanya dan memberitahu Voldemort di mana orang tuanya berada, dan Voldemort mendatangi mereka di pondok mereka. Harry membayangkan bagaimana Voldemort membunuh ayahnya lebih dulu, bagaimana James Potter berusaha menahannya sambil berteriak kepada istrinya untuk membawa lari Harry. Voldemort mendatangi Lily Potter, menyuruhnya menyingkir supaya dia bisa membunuh Harry. Bagaimana ibunya memohon-mohon agar Voldemort membunuhnya saja, tak mau berhenti melindungi anaknya. Maka Voldemort membunuhnya juga sebelum mengarahkan tongkatnya kepada Harry. Harry tahu detil ini karena dia telah mendengar suara orang tuanya ketika dia melawan para Dementor tahun lalu. Karena begitulah kekuatan mengerikan Dementor, memaksa korban mereka menghidupkan kembali kenangan paling mengerikan dalam hidup mereka, membuat mereka tenggelam tak berdaya dalam keputusasaan mereka sendiri. Moody bicara lagi, serasa dari kejauhan bagi Harry. Dengan sekuat tenaga, Harry memaksa diri kembali ke keadaan sekarang dan mendengarkan apa yang dikatakan Moody. Avada Kedavra adalah kutukan yang membutuhkan kekuatan sihir yang besar. Kalian semua boleh mengeluarkan tongkat kalian sekarang dan mengarahkannya kepadaku dan mengucapkan kata-kata kutukan itu. Dan aku yakin, mimisan pun aku tidak. Tapi tak apa-apa, aku tidak berada di sini untuk mengajari kalian bagaimana melakukannya. Nah, kalau tak ada kontra kutukannya, buat apa aku menunjukkannya kepada kalian? Karena kalian harus tahu. Kalian harus bisa menghargai yang terburuk. Jangan sampai kalian berada dalam situasi di mana kalian harus menghadapinya. Jangan sampai kalian berada dalam situasi di mana kalian harus menghadapinya. Waspada setiap saat, dia meraung dan seluruh kelas terlonjak lagi. Nah, ketiga kutukan tadi, Avada Kedavra, Imperius, dan Cruciatus dikenal sebagai kutukan tak termaafkan. Penggunaan salah satu darinya pada sesama manusia cukup untuk diberi hukuman seumur hidup di Azkaban. Inilah yang kalian harus hadapi, bagaimana menghadapi kutukan-kutukan tersebut. Itulah yang harus kuajarkan kepada kalian. Kalian butuh persiapan, kalian butuh senjata, tetapi yang paling penting, kalian harus berlatih waspada setiap saat. Jangan pernah lengah. Keluarkan pena bulu kalian, catat ini. Mereka melewatkan sisa jam pelajaran dengan mencatat tentang ketiga kutukan tak termaafkan itu. Tak seorang pun bicara sampai bel berbunyi. Tetapi sudah mereka meninggalkan kelas, celotehan ramai langsung terdengar. Kebanyakan anak membicarakan kutukan tadi dengan nada kagum. Kau tadi melihatnya menggelepar, dan waktu dia membunuhnya begitu saja. Mereka membicarakannya, pikir Harry, seakan itu pertunjukan spektakuler. Tetapi bagi Harry, pelajaran itu tidak menyenangkan, dan tampaknya bagi Hermione pun tidak. Ayo cepat, kata Hermione tegang kepada Harry dan Ron. Tidak ke perpustakaan, kata Ron. Tidak, kata Hermione singkat, menunjuk ke lorong sebelah. Neville berdiri sendirian di tengah lorong, menatap tembok batu di depannya dengan mata lebar penuh kengerian, seperti ketika Moody mendemonstrasikan kutukan Cruciatus tadi. Neville, panggil Hermione lembut. Neville menoleh. Oh halo, katanya, suaranya lebih melengking daripada biasanya. Pelajaran yang menarik ya. Apa ya menu makan malam kita? Aku lapar sekali. Bagaimana kalian? Neville, kau baik-baik saja, kata Hermione. Ya, aku baik-baik saja, Neville mengoceh dengan suara melengking tak wajar. Makan malam yang sangat menyenangkan. Maksudku pelajaran. Makan apa? Ron melempar pandangan heran kepada Harry. Tetapi bunyi tak-tok ganjil terdengar di belakang mereka ketika berpaling. Mereka melihat Profesor Moody terpincang-pincang mendekati mereka. Keempatnya langsung terdiam, memandang Profesor Moody dengan ketakutan.
Tetapi ketika Moody bicara, suaranya yang seperti geraman lebih pelan dan lebih lembut daripada yang pernah mereka dengar. "Tak apa-apa, nak," katanya kepada Neville. "Kenapa kau tidak ikut ke kantorku? Ayo, kita bisa minum teh." Neville tampak bertambah ketakutan diajak minum teh oleh Moody. Dia tak bergerak maupun bicara. Moody ganti mengarahkan mata gaibnya kepada Harry. "Kau baik-baik saja, Potter?" Iya," kata Harry nadanya sedikit menantang. Mata biru Moody bergerak sedikit ke dalam rongganya ketika memandang Harry. Kemudian dia berkata, "Kau harus tahu. Kelihatannya kejam mungkin, tapi kau harus tahu. Tak ada gunanya berpura-pura. Nah, ayo Longbottom, aku punya beberapa buku yang mungkin menarik bagimu." Neville menatap Harry, Ron dan Hermione dengan pandangan memohon, tetapi mereka tidak berkata apa-apa. Maka Neville tak punya pilihan lain kecuali membiarkan dirinya dibawa pergi. Salah satu tangan Moody yang berbonggol di atas bahunya. "Apa maunya?" tanya Ron memandang Neville dan Moody membelok di sudut. "Entahlah," kata Hermione tercenung. "Tapi memang pelajarannya seru ya," kata Ron kepada Harry sementara mereka berjalan menuju aula besar. "Fred dan George benar kan? Moody betul-betul menguasai bidangnya. Waktu dia melakukan Avada Kedavra, laba-laba itu langsung mati begitu saja." Ron mendadak terdiam melihat ekspresi wajah Harry yang tidak bicara lagi sampai mereka tiba di aula besar. Saat dia mengatakan menurut pendapatnya lebih baik mereka mulai mengerjakan PR ramalan Profesor Trelawney malam ini karena akan perlu berjam-jam. Hermione tidak ikut mengobrol bersama Harry dan Ron selama makan. Dia menghabiskan makan malamnya cepat sekali dan kemudian ke perpustakaan lagi. Harry dan Ron kembali ke ruang rekreasi Gryffindor dan Harry yang selama makan malam tidak memikirkan hal-hal lain kecuali kutukan tak termaafkan, sekarang malah mengangkat soal itu. Apakah Moody dan Dumbledore tidak akan mendapat kesulitan dengan kementerian kalau mereka tahu kita telah melihat kutukan-kutukan itu? Harry bertanya ketika mereka sudah mendekati si Nyonya Gemuk. "Ya, mungkin saja," kata Ron. "Tetapi Dumbledore selalu melakukan hal-hal sesuai kemauannya sendiri kan? Dan Moody sudah bertahun-tahun biasa mendapat kesulitan kurasa. Serang dulu, baru tanya kemudian. Lihat saja urusan tempat sampahnya. Balderdash." Lukisan si Nyonya Gemuk mengayun membuka, memperlihatkan lubang masuk. Mereka memanjat memasuki ruang rekreasi Gryffindor yang penuh dan ramai. "Jadi kita ambil PR ramalan nih," kata Harry. "Kurasa begitu," keluh Ron. Mereka naik untuk mengambil buku-buku dan peta mereka dan menemukan Neville sendirian duduk di atas tempat tidurnya sedang membaca. Dia tampak jauh lebih tenang dibanding pada akhir pelajaran Moody tadi. Meskipun belum sepenuhnya normal, matanya agak merah. "Kau baik-baik saja, Neville?" Harry menanyainya. "Oh ya," kata Neville. "Aku baik, terima kasih. Cuma lagi baca buku yang dipinjamkan Profesor Moody kepadaku." Dia mengangkat buku Tanaman Air Gaib Laut Tengah. Rupanya, Profesor Sprout bercerita pada Profesor Moody aku pintar dalam pelajaran herbologi, kata Neville. Ada nada kebanggaan samar dalam suaranya, yang jarang sekali didengar Harry sebelumnya. Profesor Moody menduga aku akan menyukai buku ini. Memberitahu Neville apa yang dikatakan Profesor Sprout adalah cara yang bijaksana untuk menghibur Neville, pikir Harry. Ketika Neville jarang sekali mendengar pujian dia pintar dalam hal apapun. Hal semacam itulah yang dilakukan Profesor Lupin. Harry dan Ron membawa buku menyingkap kabut masa depan, turun ke ruang rekreasi mencari meja, dan mulai mengerjakan ramalan tentang diri mereka untuk bulan depan. 1 jam kemudian mereka cuma mendapat sedikit sekali kemajuan. Meskipun di meja mereka telah berserakan robekan-robekan perkamen penuh perhitungan dan simbol-simbol dan otak Harry sudah keruh sekali seakan dipenuhi asap dari perapian Profesor Trelawney. Aku sama sekali tidak mengerti apa maksud semua ini, katanya memandang daftar panjang kalkulasi. Tahu tidak, timpal Ron yang rambutnya sudah tegak berdiri saking seringnya disisir tangannya karena frustasi. Kurasa kita kembali ke taktik lama ramalan. Apa? Ngarang? Iya, kata Ron, menyapu semua catatan yang berantakan di atas meja, mencelupkan penanya ke dalam tinta dan mulai menulis. Hari Senin depan, katanya seraya menulis,
Kemungkinan besar saya akan batuk gara-gara bersatunya Mars dan Jupiter yang tak menguntungkan. Dia mendorong memandang Harry. Kau tahu dia kan? Tulis saja banyak kesengsaraan. Dia akan melahapnya. Betul, kata Harry. Meremas usaha pertamanya dan melemparkannya ke perapian melewati atas kepala rombongan anak kelas 1 yang ramai berceloteh. Oke, pada hari Senin saya akan ada dalam bahaya. Luka bakar. Ya, bahaya besar, kata Ron seram. Kita akan bertemu Squirt lagi hari Senin. Oke, Selasa saya akan kehilangan harta berharga, kata Harry yang membuka menyingkap kabut masa depan untuk mencari ide. Bagus, kata Ron menuliskannya. Karena Mercurius, kenapa kau tidak ditusuk dari belakang oleh orang yang kau pikir temanmu? Ya, cool, kata Harry menuliskannya. Karena Venus berada dalam posisi ke-12. Dan hari Rabu kurasa aku akan kalah dalam perkelahian. Aku baru mau menulis aku akan berkelahi. Oke, aku akan kalah taruhan. Ya, kau bertaruh, aku menang dalam perkelahian. Mereka meneruskan membuat ramalan yang makin lama makin tragis selama 1 jam. Sementara ruang rekreasi berangsur-angsur kosong. Ketika anak-anak naik ke kamar masing-masing, Crookshanks mendekati mereka, melompat ringan ke atas kursi kosong dan menatap Harry dengan pandangan sulit dipahami. Seperti cara Hermione menatap jika dia tahu mereka tidak mengerjakan PR dengan benar. Clever cat. Memandang berkeliling ruangan mencari-cari malapetaka yang belum digunakannya, Harry melihat Fred dan George duduk berdua di depan dinding seberang kepala mereka beradu. Pena bulu siap di tangan. Menunduk asyik mempelajari sehelai perkamen. Sangat tidak umum melihat Fred dan George tersembunyi di sudut dan bekerja dalam diam. Mereka biasanya suka berada di tengah keramaian dan menjadi pusat perhatian. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam cara mereka mengerjakan perkamen itu, dan Harry jadi ingat bagaimana mereka duduk berdua menulis sesuatu waktu di The Burrow. Waktu itu, Harry menduga mereka membuat lagi formulir pesanan sihir sakti Weasley, tapi kali ini kelihatannya bukan. Kalau iya, pasti mereka mengikut sertakan Lee Jordan. Harry bertanya-tanya dalam hati apakah perkamen itu ada hubungannya dengan pendaftaran Triwizard Turnamen. Selagi Harry mengawasi, George menggeleng ke arah Fred, mencoret sesuatu dengan pena bulunya dan berkata, ya, walaupun pelan sekali terdengar juga sampai ke seberang ruangan. Jangan, itu seolah kita menduduh, harus hati-hati. Kemudian George menoleh dan melihat Harry memandangnya. Harry nyengir dan buru-buru meneruskan menulis ramalannya. Dia tak ingin George mengira dia menguping. Tak lama setelah itu, si kembar menggulung perkamen mereka, mengucapkan selamat malam dan pergi tidur. Fred dan George sudah pergi kira-kira 10 menit ketika lubang lukisan terbuka dan Hermione memanjat masuk membawa setumpuk perkamen dengan satu tangan dan tangan lainnya membawa kotak yang isinya bergemerincing ketika dia berjalan. Crookshanks melengkungkan punggungnya mendengkur. Halo, sapa Hermione. Aku baru saja selesai. Aku juga, ujar Ron penuh kemenangan melempar pena bulunya. Hermione duduk. Oops. Meletakkan bawaannya di kursi kosong dan menarik ramalan Ron ke depan. Bulan depan rupanya penuh penderitaan ya, katanya menyindir, sementara Crookshanks melingkar di atas pangkuannya. Paling tidak aku sudah tahu lebih dulu, Ron menguap. Kau tenggelam 2 kali nih, kata Hermione. Oh ya, kata Ron membaca ramalannya. Sebaiknya yang satu kuganti dengan terinjak-injak hipogrif ngamuk. Apa menurutmu tidak terlalu jelas bahwa kau mengarang semua ini? Tanya Hermione. Beraninya kau menuduh, kata Ron pura-pura marah. Kami bekerja keras seperti peri rumah dari tadi. Hermione mengangkat alis. Cuma ungkapan, kata Ron buru-buru. Harry juga meletakkan pena bulunya setelah meramalkan kematiannya sendiri dengan dipenggal lehernya. Apa isi kotak itu? Tanyanya seraya menunjuk. Aneh juga kau tanya, kata Hermione mengerling galak Ron.
Dia membuka tutupnya dan memperlihatkan isinya kepada mereka. Di dalamnya ada kira-kira 50 lencana, warna-warni, tapi semua tulisannya SPEW. Spew? Tanya Harry, memungut sebuah lencana dan memandangnya. Apa sih ini? Bukan spew, kata Hermione tak sabar. Itu SPEW, singkatan dari Society for the Promotion of Elfish Welfare, perkumpulan untuk peningkatan kesejahteraan peri rumah. Luar biasa. Belum pernah dengar, kata Ron. Tentu saja belum, kata Hermione lugas. Aku baru saja mendirikannya. Ya, kata Ron pura-pura heran. Sudah berapa anggotanya? Ya, kalau kalian berdua ikut jadi 3, kata Hermione. Dan kau pikir kami mau berkeliaran memakai lencana bertulisan spew begitu? Tanya Ron. SPEW, kata Hermione panas. Tadinya malah mau kunamakan hentikan penyiksaan terhadap sesama makhluk gaib dan kampanyekan perubahan status legal mereka. Tapi tempatnya tidak cukup. Jadi akhirnya SPEW lah judul gerakan kita. Dia melambaikan tumpukan perkamen kepada mereka. Aku sudah melakukan riset di perpustakaan. Perbudakan peri rumah sudah berlangsung berabad-abad. Aku heran tak ada yang melakukan tindakan apapun sebelum ini. Hermione, buka telingamu, kata Ron keras-keras. Mereka menyukainya. Mereka suka diperbudak. Tujuan jangka pendek kita, kata Hermione bicara bahkan lebih keras daripada Ron dan bersikap seakan tidak mendengar sepatah kata pun, adalah untuk mengupayakan gaji dan kondisi kerja memadai untuk peri rumah. Tujuan jangka panjang kita termasuk mengubah undang-undang tentang larangan penggunaan tokat sihir dan mengusahakan ada peri rumah yang duduk di Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib karena mereka sangat kurang terwakili. Dan bagaimana kita melakukan semua itu? Tanya Harry. Kita mulai dengan merekrut anggota, kata Hermione riang. Kupikir 2 sikel untuk bergabung, sebagian untuk biaya lencana, dan sisanya untuk selebaran kampanye. Kau bendahara, Ron. Aku sudah menyiapkan kaleng untuk mengumpulkan uang di atas. Dan Harry, kau sekretaris. Jadi sebaiknya kau tulis segala sesuatu yang kuucapkan sekarang sebagai notulen rapat pertama kita. Diam sejenak, sementara Hermione tersenyum kepada keduanya. Dan Harry duduk tercabik antara putus asa terhadap Hermione dan geli melihat tampang Ron. Keheningan dipecahkan, bukan oleh Ron yang memang tampaknya sementara tak bisa bicara saking kagetnya, melainkan oleh bunyi tok-tok pelan di jendela. Harry memandang ke seberang ruang rekreasi yang sekarang kosong dan melihat diterangi cahaya bulan, burung hantu seputih salju hinggap di ambang jendela. Hedwig, teriaknya. Serentak dia berdiri di kursinya dan berlari ke seberang untuk membuka jendela. Hedwig terbang masuk, melayang mengelilingi ruangan dan mendarat di meja di atas perkamen ramalan Harry. Sudah waktunya, kata Harry bergegas mengejarnya. Dia membawa jawaban, kata Ron bersemangat, menunjuk sekecarik perkamen lusuh yang terikat di kaki Hedwig. Harry buru-buru melepasnya dan duduk membacanya, sementara Hedwig hinggap di atas lututnya beruhu-uhu pelan. Apa katanya? Tanya Hermione menahan nafas. Surat itu pendek sekali dan tampaknya ditulis sangat terburu-buru. Harry membacanya cepat-cepat. Harry, aku akan segera terbang ke utara. Berita tentang bekas lukamu ini adalah yang terakhir dalam rentetan desas-desus aneh yang kudengar. Kalau sakit lagi, langsung temui Dumbledore. Mereka bilang dia berhasil memujuk Mad-Eye meninggalkan masa pensiunnya. Itu berarti dia membaca pertanda, meskipun orang lain tidak. Aku akan segera menghubungimu lagi. Salamku untuk Ron dan Hermione. Bukalah matamu lebar-lebar, Harry. Sirius. Harry mendongak memandang Ron dan Hermione yang balas memandangnya. Dia terbang ke utara, bisik Hermione. Dia kembali ke sini. Dumbledore membaca pertanda apa? Tanya Ron kebingungan. Harry, kau kenapa? Harry baru saja memukul dahinya sendiri membuat Hedwig terlonjak dari lututnya.
Harusnya aku jangan bilang kepadanya, kata Harry jengkel. Kau ngomong apa sih? Tanya Ron keheranan. Itu membuatnya berpikir dia harus kembali, kata Harry. Sekarang meninju meja sehingga Hedwig mendarat di punggung gossi Ron berteriak-teriak marah. Dia kembali karena mengira aku dalam bahaya, padahal aku tak apa-apa, dan aku tak punya apa-apa untukmu. Harry membentak Hedwig yang mengatup-ngatupkan paruhnya penuh harap. Kau harus pergi ke kandang burung hantu kalau mau makan. Hedwig melempar pandang sangat tersinggung dan terbang ke arah jendela yang terbuka, menampar kepala Harry dan sayapnya dengan sayapnya yang terlentang lebar ketika melewatinya. Harry, kata Hermione dengan suara mententramkan. Aku mau tidur, kata Harry pendek. Sampai besok. Di atas dalam kamarnya, Harry memakai piyamanya dan naik ke atas tempat tidurnya. Tetapi dia sama sekali tidak lelah. Jika Sirius kembali dan tertangkap, itu adalah kesalahannya, kesalahan Harry. Kenapa dia tidak bisa tutup mulut? Sakit cuma beberapa detik saja dan dia sudah mengadu. Kalau saja dia lebih bijaksana dan menyimpannya sendiri. Didengarnya Ron naik ke kamar beberapa saat kemudian, tetapi tidak bicara kepadanya. Lama sekali Harry hanya berbaring menatap langit-langit kelambu tempat tidurnya yang gelap. Kamarnya sunyi senyap, dan kalau saja pikirannya tidak sesibuk itu, Harry akan menyadari bahwa absennya dengkur Neville bukan berarti dia satu-satunya yang belum tidur. Abis. Oke. Jadi Neville juga gak bisa tidur malam itu. Thank you so much. Oke, sekali lagi aku mau bilang ke kalian, ini bukan audiobook ya, aku cuman baca aja, dan kebenaran untuk arsip diri aku sendiri gitu. Jadi aku mikir daripada dia tersimpan penuh nih di memori aku, mending aku uploadnya di YouTube, sekalian aku share juga, berbagi gitu. Jadi ini bukan yang tipe audiobook profesional gitu loh. Kalau memang mau ya ada kok, kayaknya ada deh, coba dicari gitu di YouTube mungkin, I don't know. Anyway, thank you so much yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di next chapter. Itu next chapter tentang Durmstrang sama Bu Batten. Kayaknya aku harus cari juga di Google nih pengucapan Bu Batten. Bahasa Prancisnya bener tuh gimana pronunciationnya. Okay, I hope you like my cat. He's sleeping. Bye bye. See you.